Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudian nikmat panjang umur sehingga kita bisa hadir di ruangan kelas 5 dalam pembelajaran apa? Sudah tahu belum? Pelajaran apa kali ini? Ya, kita akan belajar tentang coding dan juga kecerdasan artifisial. Nanti akan Bapak sampaikan materi tentang coding dan juga KA ataupun kecerdasan artifisial. Oke, sebelum kita mulai materi pembelajaran, nanti tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya kita bisa mengetahui apa itu coding dan juga kecerdasan artifisial. Jadi nanti Bapak mau kalian semuanya fokus dan memperhatikan ya. Oke, sebelum kita mulai kita awali dengan doa dulu. Si Rafa tolong pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman warzuqna fahman. Amin. Oke, terima kasih Rafa. Oke, selanjutnya apa kabar hari ini? Semangat hari ini. Semangat. Oke, untuk lebih semangat kita tetap fokus dulu ya. Biar lebih fokus dan tidak bareng sana sini. Oke? 1, 2, 3. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus, yes. Oke, terima kasih. Fokus dan semangat kita hari ini. Oke, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Apakah hadir semuanya hari ini? Oke. Muhammad Alif, Hadir. Bella, Satika, Sipanaya, Hadir. Cynthia, Hadir. Si Rafa, Hadir. Tati, Hadir. Aura, Hadir, Pak. Nadira, Hadir. Hadir, Hadir. Safira, Hadir. Aisyah. Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya hari ini ya. Menyanyikan lagu nasional ya. Silakan Aura maju ke depan pimpin lagu. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia.
dulu apa itu sih coding? Ya. Ya, coding adalah cara kita memberitahu komputer apa yang harus dilakukan dengan menulis kode yang sesuai. Itu bahasa komputer. Sudah tahu belum apa itu komputer? Ya. Sudah pernah lihat komputer? Komputer ataupun laptop? Ya. Ini ya, seperti bapak ini adalah komputer ataupun laptop. Oke. Contoh sederhana coding itu, ya, di sini ada jika tombol ditekan maka lampu menyala. Iya, itu ilustrasi coding ya. Contohnya kalau si Alif ingin menghidupkan lampu, maka dia harus menekan tombol lampu supaya bisa hidup lampunya. Begitu juga dengan coding, ya. Coding itu kita kalau bahasa sederhananya, ya, kita memberitahu komputer apa yang harus komputer lakukan. Ya. Oke, untuk simulasi kita contohkan si Zakir maju ke depan. Zakir maju ke depan, ya. Ini contoh ya. Oke, contoh Zakir ini adalah sebuah robot. Iya, jadi robot jalan. Nanti Bapak codingkan sama si robotnya kemana arah dan tujuannya untuk mencapai suatu tujuan. Iya. Oke, si robot ini akan maju, ya, dan juga bergerak. Ada dua contoh, dia ingin mencapai tujuan ke Alif. Iya. Dengan cara apa? Maju 2 langkah. Oke, dengarkan aba-aba Bapak ya. Maju tangannya. Maju 2 langkah. Iya. Itulah contoh coding ya. Itu coding untuk mencapai tujuan. Oke. Paham nggak di sini? Paham. Itu codingnya, ya. Oke, saya terima kasih saja ya. Oke, lanjut ya. Kemudian, metode pembelajaran coding. Ya, di sini ada 3 metode. Yang pertama yaitu plug coding. Artinya kegiatan pembelajaran coding dengan memanfaatkan komputer ataupun laptop. Ya, jadi melalui laptop, ya, kita belajar coding. Kemudian yang kedua ada unplug coding. Ya, pembelajaran coding tanpa menggunakan laptop. Ya, nanti kita akan belajar tentang coding tanpa menggunakan laptop. Nanti Bapak bagi LKPD-nya. Oke? Yang kedua ada yang ketiga ya. Yang ketiga internet based coding. Artinya pembelajaran coding dengan koneksi internet. Nanti ada di situs internet ada aplikasi, ya, contohnya aplikasi Spread, ya, bisa membuat animasi bergerak. Ya, itu contohnya. Harus menggunakan internet karena keterbatasan di sekolah kita ya, di lingkungan kita karena jaringan internetnya kurang memadai. Jadi kita gunakan pembelajaran melalui unplug coding, pembelajaran tanpa menggunakan komputer ataupun juga internet. Oke, selanjutnya, konsep dasar coding dan juga KA. Di sini ada konsep dasarnya, yaitu berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Tidak ada ya. Oke, berpikir komputasional itu berpikir secara logika untuk menentukan dan juga menyelesaikan suatu masalah.
dengan cara berpikir secara kreatif. Ya, untuk menyelesaikan masalah. Sudah. Yang pertama ada algoritma. Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Kita contohkan ya. Kita ingin membuat nasi goreng. Ya. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama kita siapkan dulu nasinya. Kemudian apa lagi yang kedua? Siapkan bumbunya. Yang ketiga apa? Siapkan kuali dan juga minyak gorengnya ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita masukkan bumbunya di kuali, kemudian masukkan nasinya, kemudian digoreng nasinya. Maka kemudian yang terakhir sudah masak kita sajikan. Itulah namanya algoritma. Step by step, langkah demi langkah untuk menentukan, untuk menyelesaikan suatu masalah tadi itu membuat nasi goreng. Oke, yang kedua ada looping. Artinya mengulangi perintah beberapa kali. Ya, tadi contoh tadi masak nasi goreng, kita masukkan nasi, ya. Kemudian kita ambil nasi lagi. Ya. Kalau tadi dicontohkan teman kamu tadi sakit, ya, robotnya bisa bergerak berulang-ulang kali sesuai kode yang diberikan oleh pengguna. Ya, pengguna komputer. Oke, lanjut. Yang ketiga, logika if else. Artinya logika untuk memutuskan tindakan berdasarkan kondisi tertentu. Ya, berpikir komputasional, yaitu berpikir secara kreatif bagaimana kita menentukan suatu masalah dan juga memutuskan suatu masalah supaya bisa terselesaikan dengan benar dan juga baik. Oke. Lanjut. Oke, di sini ada permainan interaktif. Ya, di sini ada challenge kita, yaitu di sini ada namanya labirin. Ini namanya labirin. Ya, labirin. Ada benteng-benteng. Di sini ada tombol setelnya. Di sini. Ya, kita ini ada instruksinya. Gunakan strap untuk menggerakkan karakter dengan perintah up, ya, up ke atas, kemudian down ke bawah, left ke kiri, kemudian right ke kanan. Di sini ada tombol ruangannya. Nanti kamu gerakkan mana arah yang sesuai untuk kita bisa mencapai suatu tempat. Ya, di finishnya. Oke. Bisa bapak praktekkan satu orang yang maju. Kenapa maju di depan? Ya. Oke. Oke, Rafa, tentukan cara kamu untuk menyelesaikan suatu tugas. Ya. Maju gerak. Oke, arahkan. Yang pertama kemana dia sampai ke finishnya. Iya. Arahkan di mana tuh arahnya? Yang pertama maju, ya, maju. Belok kemana? Belok ke kiri. Terus belok ke kanan. Kemudian belok ke kanan lagi. Kemudian belok ke kiri terus maju. Iya. Iya. Terus maju terus. Ke kiri. Oke, mantap, betul ya. Kasih aplaus semangat. Oke. Ya, jadi ya, yang dicontohkan dari teman kamu itu adalah codingnya. Ya, arah menuju arah kemana dia bergerak.
sesuai ya, sesuai instruksi. Ya. Tadi kalau sampai kita salah jalan, ini kita ulang kembali. Makanya tadi dinamakan dengan apa tadi? Dengan looping. Ya, mengulangi perintah beberapa kali. Itu maksudnya. Nah, oke, itu challenge yang pertama. Lanjut kita ya. Udah paham tadi mengenai coding? Udah. Udah paham semuanya? Udah. Lanjut yang kedua yaitu kecerdasan artifisial. Oke. Ya, kita konsep dasarnya KA adalah teknologi buatan manusia yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan tanpa harus memberi perintah satu per satu. Ya, satu perintah saja, ya, si KA bisa mampu menghasilkan banyak kemampuan. Ya, itu yang makanya dinamakan kecerdasan artifisial. Iya, kecerdasan buatan manusia. Oke, tapi sesuai dengan apa? Data yang dikirim oleh manusia. Namun, meskipun KA itu cerdas, tapi tidak bisa melebihi kecerdasan manusia. Tidak bisa merasakan apa? Merasakan senyum, ya, sakit, ya, tidak punya hati dan lain sebagainya. Oke, kemudian contoh kecerdasan artifisial. Yang pertama ada voice detective, yaitu teknologi deteksi wajah. Pernah kalian bermain HP? Sudah tahu ya HP ya. HP juga merupakan kecerdasan artifisial, teknologi canggih. Ya. Makanya diterapkan voice detective dulu untuk diterapkan aplikasi keamanan yang dapat mengenali individu ataupun pengguna HP. Contohnya kita akan membuka layar kunci. Nah, tapi sudah kita rekam dengan wajah kita, dengan sensor wajah kita. Tidak perlu kita tekan tombol, kita hadapkan kamera di depan muka kita, sudah terbuka dengan sendirinya. Itu makanya kecerdasan artifisial tanpa disuruh sudah tahu kerjanya. Tapi sudah disetting ya dari awal, datanya sudah terkirim. Oke. Paham ya, Nana ya? Yang kedua ada contoh KA-nya. Yang kedua Google Assistant. Apa itu Google Assistant? Aplikasi perintah suara. Iya, aplikasi perintah suara. Contohnya kita akan bertanya, apakah hari ini akan hujan? Ya. Kemudian Google Assistant langsung menjawab, ya, keadaan cuaca hari ini. Ya. Dengan suara bisa menghasilkan data. Kelebihannya KA ini, ya, bagi orang yang tidak bisa melihat, dengan suara juga bisa. Oke, itu namanya Google Assistant, perintah suara. Oke, kemudian selanjutnya ya, manfaat coding dan juga kecerdasan artifisial. Yang pertama yaitu melatih berpikir komputasional, ya, berlatih berpikir secara kreatif. Kemudian dan juga kerjasama antar kelompok. Ya, itu makanya kita itu belajar coding itu untuk meningkatkan cara kita berpikir dan juga kerjasama antar kelompok dan juga individu. Ya. Kemudian selanjutnya membuka peluang kerja di masa depan. Ya, kita dengan kita belajar coding dan KA, kita bisa membuat karya di kita sendiri. Karena kita sudah memahami KA dengan baik. Ya.
itu manfaat dari kecerdasan artifisial. Oke, di sini ada permainan interaktif selanjutnya ya. Di sini ada robot pengumpul buah apel. Namanya robotnya itu robot sekop. Ya, robot sekop. Ya, untuk mengambil buah apel. Coba masing-masing kelompok cari berapa jumlah apel yang terbanyak. Oke, kita akan ya kelompok ya. Cari jawabannya. Coba Pak minta satu perwakilan per kelompok. Kira-kira mana jawaban yang tepat? Oke. Ingat ya, instruksinya arahnya cuma bisa arah ke kanan dan juga ke atas. Ya, ini tanda arahnya. Dari start menuju ke finish, berapa jumlah apel yang paling banyak? Ya. Aura? Silakan. Berapa jawabannya Aura? Oke. Sesuai logika kita ya, mana arahnya, berapa jumlahnya? Tangan bagus ya. Nah. Terus arah kemana? Ya, hitung apanya mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai ke finish. 9. Oke, 10 ya, jawaban Aura 10 ya. Itu 10 ya, Aura 10 jawabannya. Ada lain? Zakir, oke, kelompok 3 ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 2, Zakir. Oke, Alkan, mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ulang. Dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, 13 nggak ada. Yang ada itu jawabannya ya. Oke. Apa? Alif. Zakir kali ini 13 ya. Zakir 13. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Oke, jawabannya 14. Oke. Jawaban Salim 14. Oke ya. Alif 14. Oke. Jawabannya adalah 14. Kasih aplaus Alif ya. Itu tadi adalah permainan interaktif robot mengumpul apel. Ya, buah apel. Jawabannya adalah 14. Oke. Selanjutnya ya, akhir dari pembelajaran coding ini, kesimpulannya adalah belajar coding itu dan juga KA sangat menyenangkan dan juga berguna. Apa motivasi yang dapat kita ambil? Ya, jadilah kreator teknologi yang baik di masa depan. Oke. Selanjutnya Bapak akan membagikan tugas kelompok ya berkaitan dengan coding dan juga KA kita hari ini. Oke, nanti masing-masing kelompok yang menentukan arah jalan untuk mencapai suatu tujuan. Anak-anak Bapak semuanya perhatikan ya, untuk LKPD hari ini tugasnya yaitu tantangan kalian temukan cara yang aman bagi mobil untuk berangkat kerja. Di sini ada jalan rutinnya. Ya. Bagaimana cara kalian untuk menentukan jalan yang paling aman
untuk mencapai tempat ataupun kantor dia bekerja. Ya, nanti oke, sudah selesai semuanya? Oke, jadi sekarang kita presentasi kelompok. Ya, masing-masing kelompok, perwakilan kelompok maju ke hadapan. Kelompok pertama, siapa mau dulu? Silakan maju. Oke. Zakir, silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan menunjukkan arah mana yang sesuai dan juga tempat Kalau ini yang baca yang sesuai. Oke. ke sini. Ya. Dia yang ke sini. Ya. Ke sini. Ya. Ya. Oke. Betul ya? Oke. Kasih aplaus buat Zakir. Sudah betul. Oke. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Di sini aja ya. Oke. Bapak sini dikit apa ya? Oke. Arahnya. Maju. Maju, belok kanan, lurus, belok kanan, lurus, belok kiri, lurus, belok kanan, lurus, Ya. belok kiri, lurus, belok kanan, lurus, lurus, belok kiri, kanan, belok kiri. Oke, gimana hasilnya betul ya? Oke, kasih untuk kelompok 2. Silakan maju kelompok 3. Oke, ini hasil kelompok 3. Lurus, kanan, lurus, belok kanan, lurus, belok kiri, lurus, belok kanan, lurus, belok kiri, belok kanan, lurus, belok kanan, belok kanan. Oke, gimana hasilnya betul ya? Oke. Kelompok 3. Hari ini sudah sampai di ujung pada kita hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan bertanya kepada setiap kelompok. Untuk kelompok 1, kesimpulannya yang kami dapat ambil dari kegiatan yang ada dari sini. Coding adalah cara kita memberitahu komputer apa yang harus dilakukan dengan menulis kode yang sesuai. Oke, itu pengertian dari coding. Alhamdulillah kelompok 1 sudah memahami apa itu coding. Selanjutnya kelompok 2, apa yang dapat kamu ambil dari pelajaran hari ini? Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan teknologi buatan manusia yang belajar dari data yang dikirim atau dimasukkan tanpa harus diperintah satu persatu. Oke, itu pengertian dari kecerdasan artifisial. Makna dari kecerdasan artifisial. Kelompok 2 sudah memahami apa itu kecerdasan artifisial. Selanjutnya kelompok 3. Manfaat coding dan KA adalah melatih logika berpikir, komputasi, kreativitas, dan paham teknologi dan bisa membuat karya digital. Oke, yang terakhir kelompok 3 sudah bisa mengambil manfaat dari kegiatan pembelajaran hari ini. Sudah mengetahui manfaat belajar coding dan juga kecerdasan artifisial.
Oke, alhamdulillah semua kelompok sudah memahami kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak semuanya, kegiatan pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak semuanya, sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran penting dari apa yang Bapak sampaikan hari ini. Dan akhirnya Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.